Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab. Dan hari Minggu ini kita masuk di dalam seri yang ke-57, di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah tentang Yusuf, anak Yakub. Nah, arti nama Yusuf dalam bahasa Ibrani itu berarti kiranya ditambahkannya oleh Allah anak laki-laki. Tertulis dalam Kejadian 30 ayat 24. Nama ayah dari Yusuf adalah Yakub. Kejadian 35 ayat 22 sampai 26. Nama ibunya adalah Rahel. Tertulis dalam Kejadian 30 ayat 22 sampai 24, di mana Yusuf adalah putra ke-11 dari Yakub. Dan nama istri dari Yusuf adalah Asnat. Kejadian 41 ayat 45. Dan Yusuf memiliki dua orang anak laki-laki, yaitu Manasye dan Efraim. Tertulis dalam Kejadian 41 ayat 51 sampai 52. Yusuf memiliki saudara kandung laki-laki yaitu Benyamin, dan saudara perempuan adalah Dina. Pekerjaan awal dari Yusuf adalah seorang penggembala kambing domba. Tertulis dalam Kejadian 37 ayat 2. Lalu pekerjaan terakhir dari Yusuf adalah sebagai rekan kerja utama dari Firaun. Kejadian 41 ayat 37 sampai 40. Yusuf dilahirkan di Haran. Tertulis dalam Kejadian 27 ayat 43 dan Kejadian 30 ayat 25. Dan Yusuf meninggal di Mesir. Tertulis dalam Kejadian 50 ayat 26 pada usia 110 tahun. Dituliskan dalam Kejadian 50 ayat 22. Dan hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Yusuf. Bagaimana perjalanan hidup, kisah yang dilalui oleh Yusuf dalam pemakaian dan penyertaan Tuhan. Yang pertama, kita akan melihat latar belakang hidup Yusuf. Pada usia yang masih sangat muda, yaitu 17 tahun, Yusuf bekerja menggembalakan kambing domba ayahnya. Dan ini tertulis dalam Kejadian 37 ayat 2. Firman Tuhan berkata, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Di sini kita melihat bahwa Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya yang lain. Dan ayahnya meminta agar Yusuf dibuatkan jubah yang maha indah. Ditulis dalam Kejadian 37 ayat 3, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Nah, berdasarkan perhitungan waktu usia Yusuf dan Yakub sewaktu di Mesir, dapat dihitung bahwa Yakub berusia 91 tahun ketika Yusuf lahir.
sehingga cocok dengan alasan mengapa Yakub lebih mengasihi dan menyayangi Yusuf. Nah, dalam kisah berikutnya kita membaca bahwa ada dua mimpi dari Yusuf yang tertulis dalam Kejadian 37 ayat 5 sampai 11. Mimpi yang pertama dalam Kejadian 37 ayat 7, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Nah, berdasarkan mimpi yang pertama ini dan disampaikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya, maka semua saudara-saudaranya menjadi marah dan menganggap Yusuf ingin menjadi raja atas mereka semua. Lalu Yusuf bermimpi yang kedua, tertulis dalam Kejadian 37 ayat 9, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Lalu Yakub, ayahnya, menegur Yusuf dan berkata, masakan ayah, ibu, dan semua saudaranya sujud menyembah kepada Yusuf? Tetapi Yakub menyimpan hal ini dalam hatinya. Jadi ada dua hal yang membuat saudara-saudaranya membenci Yusuf. Yang pertama adalah karena Yakub lebih mengasihi Yusuf. Yang kedua adalah karena Yusuf bermimpi dan menyatakan bahwa kelak saudara-saudaranya akan sujud menyembah kepada Yusuf. Sehingga saudara-saudaranya menjadi iri hati dan mulai merencanakan kejahatan kepada Yusuf. Di sini tertulis kisah lengkapnya di dalam Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Dan ketika berusia 17 tahun, Yusuf disuruh oleh Yakub untuk mencari saudara-saudara yang sedang mengembalakan kambing domba di kota lain. Diceritakan di dalam Kejadian 37 ayat 18, dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Jadi memang saudara-saudara yang lain berencana untuk menangkap dan membunuh Yusuf. Dan itu dilakukannya waktu kesempatan itu tiba. Tetapi Ruben yang adalah kakak sulung dari Yusuf dan saudara-saudara yang lain mencegah, sehingga mereka tidak membunuh Yusuf tetapi membuang Yusuf dalam sebuah sumur kering. Dan Ruben memang berniat diam-diam untuk melepaskan Yusuf. Dalam Kejadian 37 ayat 21, ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Ayat 22, lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Tetapi memang niat jahat dari saudara-saudara Yusuf yang lain tidak berhenti sampai di situ. Sewaktu Ruben tidak ada di sana atas usulan Yehuda, maka saudara-saudara yang lain itu menjual Yusuf kepada pedagang Midian dan Ismail yang sedang lewat di situ dalam perjalanan ke Mesir. Ditulis dalam Kejadian 37 ayat 28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Nah, Ruben yang baru kembali dan ingin menyelamatkan Yusuf ternyata tidak mendapati Yusuf ada di dalam lubang sumur itu. Kejadian 37 ayat 29 dan 30. Kemudian saudara-saudaranya yang lain mencelupkan jubah yang maha indah dari Yusuf dan mencapik-capik dan merobek-robeknya dan memasukkannya dalam darah kambing dan mengirimkannya kepada Yakub ayah mereka, sehingga Yakub berpikir bahwa Yusuf sudah dimakan oleh binatang buas. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Di Mesir, orang Midian itu menjual Yusuf kepada Potifar. Kisah ini ada di dalam Kejadian 37 ayat 36. Firman Tuhan berkata demikian, adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja.
di mana saat itu Yusuf menjadi budak yang bekerja di rumah Potifar. Tetapi Allah menyertai Yusuf, sehingga Allah memberkati segala yang diperbuat oleh Yusuf dan berhasil, sehingga Potifar melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan memberi Yusuf kuasa atas rumah dan segala miliknya. Di dalam Kejadian 39 ayat 4. Kita baca dalam Kejadian 39 ayat 3 sampai 5. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Pertolongan, penyertaan Tuhan atas Yusuf tidak berhenti. Dan di saat Yusuf mendapatkan jabatan yang baik, pekerjaan yang baik, kepercayaan yang luar biasa dari Potifar, maka mulailah timbul ujian dan godaan yang dialami oleh Yusuf pada waktu dia di rumah Potifar. Bagaimana istri Potifar berusaha merayu Yusuf untuk tidur bersama dengan dia. Ini kisah yang cukup terkenal sekali, dan Yusuf membuktikan integritasnya di hadapan Tuhan bahwa Yusuf tidak mau menerima rayuan istri Potifar. Dia lari meninggalkan istri Potifar, sehingga istri Potifar memfitnah Yusuf bahwa Yusuf hendak menganiayanya, bahwa Yusuf hendak melakukan hal yang tidak baik kepada istri Potifar, sehingga Yusuf akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Dalam Kejadian 39 ayat 20, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Dan bagaimana kisah Yusuf di dalam penjara tertulis di dalam Kejadian 39 ayat 21 sampai 23, dilanjutkan di dalam Kejadian 40 ayat 1 sampai 23. Penyertaan Tuhan tidak berhenti atas hidup Yusuf. Bahkan di dalam penjara pun Yusuf tetap berkelakuan baik, sehingga dipercaya penuh oleh kepala penjara untuk mengurus narapidana yang lain. Dalam Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Umur Yusuf pada saat di penjara kira-kira 28 tahun. Dan pada saat berlalu, ternyata Firaun, Raja Mesir, menahan kepala juru minuman dan kepala juru roti di dalam rumah tahanan yang sama, tempat di dalam penjara di mana Yusuf juga dikurung. Mereka ditahan dengan tuduhan melakukan kesalahan berat, sehingga kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Dan setelah mereka ditahan beberapa waktu lamanya, pada suatu hari bermimpilah juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Apa mimpinya? Kita baca dalam Kejadian 40 ayat 5 sampai 23, dan kita akan melihat bahwa Yusuf mengatakan, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Karena baik juru minuman maupun juru roti tidak bisa mengartikan mimpinya. Dan Yusuf meminta mereka menceritakan mimpinya. Nah, inilah mimpi juru minuman. Kejadian 40 ayat 9 sampai 11. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Yusuf memberitahu arti mimpi itu, bahwa dalam 3 hari Firaun akan mengembalikan kepala juru minuman ke dalam jabatannya yang dahulu dan melayani Firaun kembali. Lalu apa yang menjadi mimpi juru roti? Tertulis dalam Kejadian 40 ayat 16 dan 17. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu,
Berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Sedangkan dalam 3 hari yang sama, kepala juru roti akan dihukum mati, digantung pada sebuah tiang. Itulah arti dari mimpi juru roti yang diartikan oleh Yusuf. Dan benar terjadi seperti yang ditafsirkan mimpinya oleh Yusuf, bahwa semua hal itu terjadi. Dan Yusuf mengingatkan kepada juru minuman, apabila keadaan juru minuman sudah lebih baik, jangan lupa akan kebaikan Yusuf dan tunjukkanlah terima kasih kepada Yusuf ini, supaya Yusuf pun keluar dari penjara, karena Yusuf tidak melakukan apa-apa yang menyebabkan dia layak dimasukkan ke dalam penjara tersebut. Tetapi yang terjadi adalah Yusuf dilupakan oleh juru minuman itu, bahkan sampai 2 tahun lamanya. Tertulis dalam Kejadian 40 ayat 23. Tapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Inilah kisah tentang Yusuf bagian pertama, dan kita akan melihat bagaimana kelanjutan dari kisah Yusuf pada saat dia harus berhadapan dengan Firaun, mengartikan mimpi Firaun, mendapat posisi yang baik, bahkan bertemu kembali dengan keluarganya dalam episode yang berikutnya. Selamat pagi, selamat menikmati hari ini, dan berkat Tuhan menyertai kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.